Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bersikap baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satunya adalah hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang bas, hewan, itu terdapat apa hal, dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 macam hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat, sejenis burung pipit. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sebelum lanjut, tonton video ini hingga akhir, agar tidak sesat. Inilah 6 hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam. 1. Semut. Semut menjadi salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Hal ini sebagaimana dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi, lalu nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepadanya, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Semut adalah makhluk Allah yang juga ikut bertasbih. Allah memberitahu bahwa bahasa semut bertasbih tidak sama seperti manusia bertasbih. Hal ini juga sebagaimana dalam firman Allah menyebutkan, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44. Allah telah memberitahukan bahwa semut adalah umat dan juga memberitahukan bahwa makhluk-makhluk, burung-burung dan hewan-hewan, semuanya adalah umat sama seperti kita. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. 2. Burung hud. Burung hud merupakan salah satu burung yang dilarang untuk dibunuh karena memiliki jasa dalam kisah Nabi Sulaiman. Kisah burung hud sendiri sudah banyak orang yang mengetahui dalam Al-Quran. Kisah Nabi Sulaiman yang membawa Ratu Balqis bersama pasukannya menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lepas dari peran burung hud. Hal inilah yang membuat burung hudhud dilarang untuk dibunuh. Karena pengaruh besar burung hudhud dalam sejarah Islam sangat besar terhadap berimannya Ratu Balqis dan pasukannya. 3. Lebah. Siapa sangka ternyata lebah menjadi binatang yang dilarang untuk dibunuh. Hal ini karena lebah menghasilkan madu yang manfaatnya sangat besar terhadap kesehatan tubuh manusia. Bahkan, madu menjadi obat alami bagi orang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68-69, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, dan tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68-69. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa madu yang dihasilkan dari lebah bisa menjadi obat alami. Manfaatnya sangat banyak sekali, diantaranya sebagai pengontrol gula darah, mencegah penyakit, meningkatkan stamina dan lain-lain. 4. Burung surat. Burung surat merupakan jenis burung pipit. Burung surat bisa ditemukan di Eurasia dan benua Afrika. Alasan mengapa burung surat dilarang dibunuh hanya ada dalam hadis yang telah dijelaskan mengenai 4 hewan yang dilarang dibunuh. Burung surat memiliki paruh pendek dan merupakan burung pemakan biji-bijian. Bentuk kepalanya membulat dan memiliki bulu berwarna putih. Begitulah anatomi dari burung surat yang haram dibunuh. 5. Katak.
Katak adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh selain daripada keempat hewan di atas. Ada hadis yang menjelaskan mengapa katak dilarang untuk dibunuh apalagi dikonsumsi dagingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah keamanan bagi katak, jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkanlah bagi katak. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air." Hukum membunuh katak dan menjadikannya sebagai bahan penelitian juga diharamkan, apalagi mengkonsumsinya. Hal yang membuat katak diharamkan dibunuh adalah karena suara katak setelah hujan merupakan caranya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katak dalam sejarah Islam juga berperan dalam kisah Nabi Ibrahim. Katak membantu menyiram air ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim saat dihukum oleh Raja Namrud. Wallahu alam. 6. Kucing. Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa kucing diharamkan dibunuh, karena hewan satu ini selain lucu, juga merupakan hewan yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pelihara dan sayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa kucing bukan hewan yang najis, dalam artian ketika menyentuh apapun, beliau bersabda, kucing itu tidak najis. Dia sebagai hewan yang sering berputar-putar pada kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitulah 6 hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam dan sangat diharamkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu alam bisawab. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.